Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 820-822. Sebenarnya, dengan kekuatan Charlie Qin, Anda dapat membunuh Tu Meng dalam hitungan detik. Namun, Charlie Qin tidak melakukannya. Saat ini, Charlie Qin mempermainkan Tu Meng seperti kucing yang menangkap tikus. Dia tidak membunuh Tu Meng. Sebenarnya, Charlie Qin memiliki perhitungannya sendiri. Bagaimanapun, dia adalah seorang veteran. Pemikirannya tidak sesederhana itu. Sekarang setelah saya bergerak, saya harus menyelesaikan masalah ini sekali dan untuk selamanya. Tidak cukup hanya mengalahkan seorang Tu Meng. Tujuan Charlie Qin melakukan ini bukan hanya untuk mengalahkan saudara-saudara tukang daging, tetapi juga untuk menghilangkan amarah Sirius. Hanya ketika mereka benar-benar kehilangan kepercayaan diri dalam konfrontasi, Kevin Ye akan mudah dan mudah diperbaiki. Namun, kita harus mengatakan bahwa cara Charlie Qin cukup efektif. Awalnya, orang-orang dari geng Sirius masih meneriakkan tentang kekuatan tukang daging. Namun, setelah beberapa kali, sekelompok orang itu tampaknya telah berubah menjadi dinamit api bisu dan tidak dapat mengeluarkan suara apapun. Bagaimanapun, di hadapan Charlie Qin, Tu Meng seperti anak kecil. Dia tidak dapat menemukan Dabei. Dia tidak perlu melihat pertempuran itu, dan dia tahu bagaimana menang atau kalah. Seiring berjalannya waktu, kebanggaan dan kebebasan di hati geng Sirius secara bertahap terkikis. Bagaimanapun, bahkan Tu Meng, yang mempermainkannya seperti ayam, apalagi dirinya sendiri. Tiba-tiba, mata lebih dari 30 orang bantuan Sirius mulai meredup. Di lapangan, selama lebih dari selusin ronde, Tu Meng Leng Sheng bahkan tidak menyentuh sudut mantel Charlie Qin. Meskipun Tu Meng melakukan serangkaian gerakan, kekuatannya yang kuat tampaknya mengenai udara setiap saat, dan tidak ada respons sama sekali. Perasaan seperti ini membuat Tu Meng sangat tidak nyaman, bahkan sedikit gila. Sambil mengangkat kepalanya, Tu Meng tersentak, menunjuk ke arah Charlie Qin, yang masih tersenyum di wajahnya. Dia berkata, "Halo, Instruktur Qin, apakah keterampilanmu untuk melarikan diri? Apa gunanya berlari cepat? Jika kamu memiliki kemampuan, berdirilah dan mari kita bertarung secara nyata." Untuk metode tubuh Charlie Qin, Tu Meng hanya bisa dikatakan di luar jangkauan. Tu Meng, yang bahkan tidak bisa memegang sehelai rambut pun, gila. Pada saat ini, Tu Meng berharap Charlie Qin bisa berdiri diam dan mencabik-cabiknya sendiri. Melihat Tu Meng khawatir, Charlie Qin bahkan lebih bangga dengan senyum buruknya. "Wah, aku tidak sabar. Kita pernah bertarung dengan baik sebelumnya. Sekarang kamu bahkan tidak bisa menyentuhku. Apa yang bisa kamu bandingkan denganku? Kamu." Karena bersemangat dengan Charlie Qin, Tu Meng tidak bisa berkata apa-apa. Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia merajuk. Tapi Charlie Qin mengabaikannya. Yan Yan masih tersenyum ke arah Tu Meng. Pada saat ini, Tu Gang, yang telah lama berada di pinggir lapangan, akhirnya tidak dapat melihatnya. Sambil memegang alis pedang, tanpa meminta instruksi Kevin Ye, dia melompat ke tengah lingkaran pertempuran. Setelah mendengarkan kata-kata kejam Tu Gang, "Instruktur Qin, aku akan menemuimu." Sambil berteriak, Tu Gang tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, mengangkat tinjunya dan menghantam Charlie Qin. Charlie Qin berdiri di tempat, semburan ejekan, "Haha, bagus, bagus," akhirnya tidak dapat menahannya. Saat ini, Tu Meng berada di depan dan Tu tepat di belakang. Kedua bersaudara itu menyerang Charlie Qin dari depan ke belakang. Posisi ini juga membuat keunggulan kecepatan Charlie Qin tidak mungkin dimainkan. Namun, dalam menghadapi serangan kedua bersaudara itu, Charlie Qin masih stabil seperti gunung Tai. Dua tinju besar, satu langsung ke pintu depan Charlie Qin, yang lain langsung ke dada kihai Charlie Qin, dapat dikatakan sangat ganas. Dua seniman bela diri di alam ular roh, dua tinju yang diresapi dengan kekuatan seluruh tubuh, tampaknya meremehkan, tetapi sebenarnya mereka kuat. Li Ping yang berdiri di belakang, dapat dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat dari saudara-saudara tukang daging. Pada saat ini, apakah itu Li Ping, Li Xiang, atau tim Flying Leopard, orang-orang ini menahan keringat dingin. 10 orang berdoa dalam hati mereka saat ini, berdoa agar instruktur mereka tidak terluka. Di sisi lain, lebih dari 30 orang dari geng Sirius menghidupkan kembali harapan. Kedua tukang daging itu bertarung pada saat yang sama, yang dapat dikatakan sangat kuat. Tanpa sadar,
sekelompok orang dari geng Sirius berteriak lagi, Tuan Tu kuat, Tuan Tu kuat. Pada saat ini, para anggota geng Sirius berharap agar tukang daging mereka dapat berhasil dalam pertempuran pertama, memberi pelajaran keras kepada mantan instruktur omong kosong itu, dan membangun kembali prestise geng Sirius. Sayangnya, dunia selalu berubah, dan kemauan manusia juga berubah. Bahkan jika itu adalah dua alam roh ular bersama, itu tidak sama dengan alam naga dan gajah. Kesenjangan kualitas jelas bukan sesuatu yang dapat dibuat hanya dengan kuantitas. Sampai mereka bergegas ke Charlikin, Tugang dan Tumeng merasakan hawa dingin di sekujur tubuh mereka, dan tekanan mereka membumbung tinggi ke langit. Teror semacam itu bukanlah sesuatu yang dapat mereka lawan. Di antara cahaya listrik dan batu api, saya mendengar suara keras di halaman kota langit. Charlikin tidak menyerahkan ini, tangan yang mengejutkan dunia. Dengan tinjunya terbuka, Charlikin membungkuk dari kiri ke kanan. Untuk serangan Tugang dan Tumeng, Charlikin tidak bersembunyi atau menghindar, tapi kembali dengan tinjunya. Dia penuh percaya diri, menunggu untuk melihat bagaimana tukang dagingnya mengalahkan kelompok anggota geng Sirius di Charlikin. Saat ini, api di hati mereka padam oleh baskom berisi air dingin lagi. Di dalam lingkaran pertempuran, geng Tu dan Tumeng bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan gerakan kedua, jadi mereka diledakkan oleh kekuatan tinju Charlikin yang besar. Melihat saudara-saudara tukang daging terbang keluar seperti layang-layang yang putus di langit, tim macan tutul terbang bersorak. Belajar dari penampilan geng Sirius, tim macan tutul terbang berteriak keras, kepala tukang daging kuat, kepala tukang daging kuat. Raungan, dentuman, dua tukang daging baru saja membantai dengan ganas, dua orang terbelah, jatuh dengan keras di halaman kota langit. Meskipun geng Tu dan Tumeng tidak tahu cara apa Charlikin mengalahkan saudaranya, mereka tetap yakin dengan Charlikin. Bagaimanapun, kekuatan mereka tidak sebaik yang lain, dan tidak peduli berapa banyak alasan yang mereka buat, itu tidak berguna. Geng Tu dan Tumeng lahir di jalan, jadi wajar saja jika mereka percaya pada yang kuat. Saat ini, Charlikin berdiri di tengah lapangan, mengangkat kepalanya, dan masih tersenyum, aku berkata bahwa meskipun kalian menambahkan, kalian bukanlah musuh 3 lawan 1. Bagaimana dengan ini, kalian harus yakin. Kata Charlikin dalam kilatan cahaya esensi mata, penampilannya benar-benar parah. Sedikit gemetar, tubuh Tugang Tumeng hanya berdiri di halaman rumput. Mereka menundukkan kepala dan tidak berbicara. Tetapi ekspresi mereka hampir sama dengan geng Sirius di belakang mereka. Beberapa orang tersesat, beberapa tidak mau, tetapi mereka tidak berdaya. Itu hanya bisa menunjukkan ketundukan. Di seluruh kota langit, terjadi ledakan keheningan, di atas villa kota langit, ledakan suara gemuruh melintas. Mata semua orang hampir konsisten menatap langit, kami terkejut melihat helikopter militer melintasi langit, melepaskan sepotong awan. Helikopter itu mendarat perlahan dan mendarat di halaman villa kota langit. Charlikin tersenyum, melangkah, melompat ke pesawat, pesawat tidak berhenti, dan mulai lepas landas perlahan. Berdiri di pintu ruang mesin, Charlikin melambaikan tangan kepada Kevin Ye sambil tersenyum, anak Kevin Ye, aku akan memberimu anak-anak kecil ini. Kamu bisa merawat mereka dengan baik untukku. Mari kita bertemu lagi. Suara Charlikin berangsur-angsur menghilang hingga menghilang di langit. Namun, yang tidak pernah diharapkan Charlikin adalah bahwa hanya dalam waktu 2 tahun, lebih dari 30 orang dari geng Sirius dan tim Flying Leopard yang terdiri dari 10 orang menjadi ahli baja yang kuat yang mampu menakut-nakuti dunia di tangan Kevin Ye. Tentu saja, ini juga cerita selanjutnya. Bab 821. Charlikin baru saja pergi, dan itu sangat lincah. Namun, laut akan menjadi banyak kekacauan ini yang dilemparkan ke Kevin Ye. Kevin Ye, yang awalnya adalah seorang penjaga toko profesional, benar-benar sedikit tidak nyaman untuk sementara waktu. Untungnya, Kevin Ye memiliki orang-orang di sekitarnya yang dapat menangani masalah ini. Itulah Cynthia Fang. Cynthia Fang bukan hanya putri dari keluarga Fang, tetapi juga saudara perempuan merah dari geng Sirius. Sekarang Kevin Ye telah mempercayakan masalah ini kepada Cynthia Fang. Pertama, Cynthia Fang memiliki fondasi geng Sirius, dan yang kedua adalah Cynthia Fang memiliki pengalaman manajemen, yang dapat dengan sukses mengelola kelompok anggota geng Sirius dan tim Flying Leopard. Tentu saja, pada awalnya, Li Ping dan Li Xiang dari Flying Leopard memiliki banyak pendapat tentang seorang wanita lemah untuk menjadi pemimpin mereka. Namun, siapakah Cynthia Fang? Itu adalah mawar merah yang terkenal pada saat itu. Baik itu keterampilan tarian Cynthia atau kekuatan ganas dari jalan, itu tidak sebanding dengan wanita lemah biasa. Artinya,
dalam 2 atau 3 hari, pemimpin tim Flying Leopard, Li Ping, atau Li Xiang, yang merupakan pemimpin tim Flying Leopard, sangat berbeda dengan Cynthia Fang, dan tidak ada yang berani mengatakan tidak. Menurut pendapat Tugang, dengan partisipasi Cynthia Fang, mereka setidaknya dapat memiliki jaminan dan memiliki ruang tawar-menawar dengan Kevin Ye. Pada hari ini, langit laut berangsur-angsur meredup, matahari dan bulan silih berganti, cahaya bulan yang terang muncul dengan lembut di langit laut, menyinari seluruh Taman Mawar. Taman Mawar, villa tarian salju persegi, saat ini tarian salju persegi bertelanjang kaki, malas bersandar di sofa. Dan saat ini di belakang sofa, Kevin Ye adalah wajah dengan senyum ke Cynthia Fang, menggosok bahunya. Aku sangat lelah, aku sangat lelah. Kelompok orang-orang dari tim Flying Leopard ini benar-benar prajurit profesional, pelatihannya tidak ambigu. Jika dia seorang prajurit, aku khawatir dia akan dirobohkan oleh mereka. Sambil menikmati pelayanan dari kekasihnya, Cynthia Fang bergumam pada saat yang sama, yang benar-benar seperti seorang ratu. Kevin Ye berkata sambil tersenyum, aku berkata tarian salju, aku ingin kamu menjadi presiden mereka, bukan membuatmu menderita. Mereka melatih mereka. Apa yang harus kamu ikuti? Cynthia Fang tiba-tiba melihat ke belakang, bersenandung Jiao Didi, membalas, kamu tidak mengerti. Berbagi suka dan duka dengan bawahan adalah akal sehat dasar para manajer. Terlebih lagi, orang-orang dari tim Flying Leopard menganggap diri mereka sebagai tim khusus satu persatu. Jika aku tidak menekan kesombongan mereka di awal, bagaimana aku bisa mengatur orang-orang ini? Hehe, begitulah yang kukatakan. Kelihatannya memang benar. Tapi Snowdance, kita tidak bisa menderita, kita tidak. Aku turut prihatin melihatmu begitu lelah setiap hari. Kevin Ye berkata dan terkekeh pada saat yang sama, tetapi gerakan di tangannya masih belum berhenti. Cynthia Fang menikmati kebahagiaan ini, lalu mengeluh kepada Kevin Ye Bai, ini bukan untukmu. Dasar orang jahat, tahu bersembunyi di balik punggungmu sepanjang hari, dan kamu hanya akan mengatakan hal-hal baik untuk menipu orang. Tidak ada imbalan yang nyata. Hehe, Snowdance sayang, imbalan apa yang kamu inginkan? Kevin Ye adalah kepala yang licin, duduk di sebelah Snowdance yang persegi. Cynthia Fang tidak mau menghadapinya, bibir merah bergumam, tangan giok dengan lembut di titik pipinya yang indah. Dengarkan saja Abo, Kevin Ye tidak sopan, berikan ciuman pada Cynthia Fang. Si cantik meminta ciuman dengan sukarela, yang merupakan hal yang tidak bisa didapatkan Kevin Ye. Cynthia Fang, yang awalnya bergumam di sudut mulutnya, penuh energi dan bersemangat. Dia berkata sambil tersenyum, hampir sama. Karena Kevin Ye sedang genit, Cynthia Fang mengunci leher Kevin Ye, seluruh tubuh yang tergantung padanya tidak mau turun. Sepasang hari tidak bisa bertahan gemetar, tampaknya menikmati dunia dua orang yang begitu indah. Snowdance, tampaknya kamu telah sepenuhnya diakui oleh orang-orang itu. Selanjutnya, setelah periode pelatihan ini, perusahaan keamanan kita dapat secara resmi terbuka. Atas sikap optimis Kevin Ye, Cynthia Fang tidak berpikir demikian, mengerutkan bibir merahnya. Membuka. Di mana yang begitu sederhana? Kevin Ye tertegun dan berkata, apa? Apakah bayi Snowdance-ku dalam masalah? Apakah ada masalah keuangan? Cynthia Fang memeluk Kevin Ye dan mengguncangnya, tidak ada masalah besar dengan modal, hanya saja ada banyak masalah dengan tenaga kerja. Oh, katakan padaku. Kevin Ye tiba-tiba menjadi penasaran. Cynthia Fang menundukkan matanya dan berkata, Kevin, saat ini kita tidak memiliki banyak orang yang tersedia. Ditambah dengan pelatihan ketat dari tim Flying Leopard, hanya beberapa hari. Lebih dari 30 orang dari geng Sirius yang asli sekarang telah mengundurkan diri dari tim. Aku ingin melakukan ini. Dalam beberapa hari, aku khawatir geng Tu dan Tu Meng tidak akan dapat mengendalikannya. Akan ada lowongan besar di staf pada saat itu. Kevin Ye tidak punya alasan untuk ledakan keterkejutan, sepertiga, benar-benar berhenti begitu banyak. Cynthia Fang berteriak, bukankah begitu? Aku tidak berpikir ada yang salah dengan metode pelatihan tim Flying Leopard, tetapi apakah itu benar-benar bagus untuk latihan yang sangat intensif dan lama? Mereka benar-benar melatih pasukan. Aku takut, aku takut. Sambil berbicara, Cynthia Fang mengangkat kepalanya dan memperhatikan ekspresi Kevin Ye. Namun, Kevin Ye tersenyum tipis dan melambaikan tangannya untuk menghentikan Cynthia Fang, Snowdance, pelatihan sangat penting. Pelatihan militer. Inilah yang saya minta dari perusahaan keamanan ini. Hanya dengan disiplin seperti baja mereka dapat menyelesaikan tugas berikutnya. Jika tidak, jika kita membuat produk setengah jadi, nasib mereka akan menjadi jalan buntu pada akhirnya.
Cynthia dan menatap Kevin Ye dengan pandangan putih dan merasa bahwa Kevin Ye sedang mengkhawatirkan. Kevin, itu tidak dibesar-besarkan seperti yang kamu katakan. Bukankah kamu mengatakan bahwa hitam menjadi hitam adalah perang ekonomi dalam mode perusahaan? Bagaimana mungkin nyawa dalam bahaya? Kevin Ye menyipitkan matanya dan terkekeh. Matanya sedalam laut. Setelah setengah suara, dia berkata, Snow Dance, hitam menjadi hitam hanyalah rencana ibu kota kekaisaran. Dan dalam rencana ini, aku punya rencanaku sendiri. Kemudian Kevin Ye bangkit perlahan. Untuk sesaat, dia tampak sombong dan menantang, aku butuh orang-orang ini tidak hanya untuk tampil di medan perang serikat, tetapi juga di medan perang perjuangan keluarga. Mereka akan menjadi kekuatan baru Kevin Ye di masa depan. Aku akan mengubah mereka semua menjadi prajurit dan praktisi, dan menjadi kekuatan yang kuat yang benar-benar dapat menakuti dunia. Panik, kaget. Cynthia Fang tidak menyangka pria di depannya, hatinya benar-benar memiliki rencana yang gila. Namun segera, suasana hati Cynthia Fang menjadi lega, dan matanya yang indah tiba-tiba menjadi tegas. Karena menurut pendapat Cynthia Fang, Kevin Ye saat ini adalah satu-satunya yang dimilikinya. Cynthia Fang akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan semua hal yang ingin dia lakukan untuknya, bahkan jika rencananya gila dan mengerikan. Bab 822. Pelatihan geng Sirius dan tim Flying Leopard terus berlanjut. Namun, tidak peduli seberapa kurusnya puluhan orang itu, mereka tidak dapat membuat gelombang apapun di kota berpenduduk 10 juta orang itu. Pada saat ini, orang-orang yang tidak berani melihat masa depan tidak akan tergoyahkan. Pada hari ketiga keberangkatan Charlie Qin dari Linhai, semua ketertiban di Linhai tampaknya kembali normal lagi. Di ruang kelas SMP No. 1 Linhai, Selin Gao sedang menulis di papan tulis dengan kapur, sementara siswa kelas 11 SMA di bagian bawah sedang mencatat dengan penuh perhatian. Tiba-tiba, Selin Gao berbalik dan tersenyum kepada siswa di kelasnya. Baiklah, siswa-siswa. Itu saja untuk teks hari ini. Kelas akan berakhir dalam beberapa menit. Saya di sini untuk memberi kalian 2 penyimpangan. Ada bisik-bisik di kelas, dan semua orang tidak tahu berita baru apa yang akan disampaikan kepala sekolahnya selanjutnya. Tetapi begitu Selin Gao membuka mulutnya, semua orang kecewa. Para siswa yang terhormat, sekarang sudah bulan Oktober dan liburan Hari Nasional baru saja berakhir. Meskipun saya tahu banyak siswa yang belum pulih dari liburan, tetapi saya harus memberitahu Anda satu hal yang serius. Ujian bulanan pertama akan segera tiba di tahun ketiga sekolah menengah atas, jadi harap persiapkan diri Anda untuk ujian. Atas argumen kuno semacam ini, kelas 11 di sekolah menengah atas berteriak-teriak. Ujian akan segera tiba. Ya Tuhan, mengapa waktu berlalu begitu cepat? Saya belum siap. Selin Gao sudah lama tidak heran dengan suara kicauan seperti ini di kelas. Saat ini Selin Gao, matanya benar-benar tertuju pada satu sudut kelas. Sudut itu persis di mana Kevin Ye, Mia Fang, dan Lana Qin berada. Kelas 11 sekolah menengah atas saat ini, kekuatan tempur yang sebenarnya, saya khawatir, adalah milik kelompok kecil di sekitar Kevin Ye. Jika mereka bekerja keras, mereka hampir dapat menempati posisi 10 besar di kelompok kelas sekolah. Selin Gao batuk 2 kali, dan kelas kembali sunyi. Semua matanya kembali tertuju pada Selin Gao. Bagi para siswanya, Selin Gao sangat santai dan puas, sehingga tahun ajaran ini, wajah Selin Gao selalu dipenuhi dengan senyuman. Baiklah, para siswa. Ini hanya ujian rutin. Tidak ada yang istimewa, jadi tidak perlu gugup. Namun, jika kalian masih masuk dalam 3 besar sekolah, guru akan menjanjikan kalian hadiah tambahan setelah ujian, bagaimana? Mendengar hadiah tersebut, hampir semua siswa di kelas merasa gembira. Hadiah? Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Ini tidak akan menjadi perjalanan lain. Ini sangat keren. Saat ini, tampaknya semua orang masih tenggelam dalam liburan musim panas di Laut Cina Selatan. Selin Gao, dengan senyum buruk, menyela siswa itu, jangan pikirkan perjalanan itu. Ini tidak realistis. Anda tidak memiliki liburan ini, dan guru tidak memiliki kekuatan finansial. Kata Selin Gao, bagian depan berbalik, tapi tolong makanlah, guru dengan uang ini masih mampu membelinya. Semakin bersemangat dia berbicara, Selin Gao berkata sambil tersenyum, baiklah, jika kamu bisa mendapatkan tempat pertama di seluruh usiamu dalam ujian akhir, guru akan mengundangmu untuk makan. Jika kamu bisa mendapatkan tempat kedua, itu akan menjadi gedung juara. Sedangkan untuk tempat ketiga, itu hanya bisa menjadi kantin sekolah.
Hehe, kamu bekerja keras untuk mengisi bahan bakar Selin Gao tidak buruk. Tempat pertama penuh dengan emas dan batu giok, yang kedua adalah gedung sarjana nomor 1, dan yang ketiga adalah kantin sekolah. Namun, begitu para siswa ini mendengar bahwa ada banyak emas dan batu giok, mata mereka semua cerah. Itu penuh dengan emas dan batu giok. Konon katanya satu porsi makan harganya lebih dari 100.000 yuan. Ya Tuhan, aku tidak bisa, aku harus bekerja keras demi emas dan giok. Sesaat, para siswa kelas 11 SMA tampak seganas darah ayam. Namun, hanya ada sekelompok orang di sekitar Kevin Ye. Beberapa gadis menatap Kevin Ye, terutama Nindi Sue. Mereka menoleh dan berkata sambil tersenyum, Kevin Ye, rumah ini penuh dengan emas dan giok. Sepertinya beberapa orang akan banyak berdarah. Di sisi lain, Kevin Ye menutup bukunya dan berkata, Nindi Sue, gadis kecil, jangan selalu menunjukkan senyum sombong seperti itu. Bukankah ini hanya makanan? Selama kamu mendapat tempat pertama, aku akan mentraktirmu. Nindi Sue, dengan senyum buruk di wajahnya, memegang Mia Nangong di sampingnya dan berkata, Miao, apakah kamu mendengar bahwa seseorang mengatakan dia ingin mentraktirnya? Kalau begitu, kau harus bersaksi. Mia Nangong terkekeh dan mengangguk seperti ayam yang sedang makan nasi, aku bersaksi, aku bersaksi. Bagi Nindi Sue dan Mia Nangong, yang takut dunia tidak akan kacau, Kevin Ye hanya bisa menjadi garis hitam. Namun, di seluruh kelas 11 SMA yang kacau balau, di luar koridor ada lingkaran cahaya di langit. Dengan senyum di wajahnya, Selin Gao merapikan buku pelajarannya dan berkata, kelas sudah selesai. Semua orang berdiri, selamat tinggal, guru. Namun, ketika semua orang bersiap untuk menikmati waktu luang mereka yang diperoleh dengan susah payah selama 10 menit, Selin Gao tiba-tiba berbalik dan kembali. Kami semua kembali duduk di posisi masing-masing. Kembali ke podium, Selin Gao berkata, oh, murid-murid, saya lupa memberitahu kalian sesuatu yang sangat penting. Guru sejarah kalian, Tuan Yuan Haiyuan, telah meminta cuti kali ini, jadi kalian akan menyambut guru baru nanti. Sambil berkata, Selin Gao tersenyum, berpura-pura memperingatkan dengan serius, kalian tidak boleh menindas guru baru, ya. Cuilan berbalik dan pergi lagi. Tidak lama setelah Selin Gao pergi, seluruh kelas kembali memanas. Ada banyak diskusi di kelas. Namun, fokus diskusi itu tidak lebih dari dua hal. Yang pertama adalah pesta untuk semua tamu, dan yang kedua adalah guru baru. Ada guru baru yang datang lagi. Aku tidak tahu apakah dia akan menjadi wanita cantik seperti terakhir kali. Kurasa kali ini pasti pria yang tampan. Kevin Ye juga tertawa getir ketika mendengar suara Sisi yang bergumam, tetapi segera dia merasa lega. Tebakan guru itu jelas hanya terkait jenis kelamin, dan tidak ada yang lain. 10 menit istirahat sepulang sekolah segera berakhir. Saat bel berbunyi, suara ketukan sepatu terdengar dari pintu kelas 11 SMA. Semua orang di kelas itu berbicara dengan suara pelan, ayo, ayo. Semua diam, semua diam. Tak lama kemudian, sesosok muncul di pintu kelas 11 SMA. Sosok ini benar-benar membuat semua gadis di kelas 11 SMA bersemangat, tetapi itu adalah kejutan bagi Kevin Ye dan Lan Chaier. Apakah itu dia? Alis Kevin Ye sedikit berkerut, diikuti oleh senyum mengejek.